Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia semester 4 akan mempresentasikan mata kuliah kajian puisi yang diampu oleh Bapak Hasan MPD. Di sini materi kita yaitu citraan dan tipografi. Kami di sini ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Melina Kristanti, Saya Sela Nur Fitri Andriani, dan yang tidak hadir atau berhalangan hadir yaitu Husni Mubarok dikarenakan sakit. Di sini saya akan menjelaskan pengertian citraan dan pengertian tipografi. Pengertian citraan, menurut Nugroho 2009, citraan dalam puisi adalah penggambaran mengenai objek berupa kata, frasa, atau kalimat yang tertuang di dalam puisi atau prosa. Citraan dimaksudkan agar pembaca dapat memperoleh gambaran tentang hal-hal yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penyair. Kemudian, pengertian tipografi puisi, yaitu tatanan bentuk puisi seperti tatanan bait, larik, kalimat, frasa, dan kata sehingga dapat menghasilkan bentuk pola. Citraan juga terdapat 4 fungsi, yaitu citraan untuk memperjelas gambaran, kemudian yang kedua menghidupkan gambaran dalam pikiran dan penginderaan, kemudian membangkitkan suasana khusus, dan yang terakhir membangkitkan intelektualitas pembaca. di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis citraan, jenis-jenis tipografi, dan ciri-ciri tipografi. Jenis-jenis citraan terbagi menjadi 7. Yang pertama, citraan penglihatan. Menurut Nurgiantoro 2014, citraan penglihatan adalah citraan yang terkait dengan pengkonkretan objek yang dapat dilihat oleh mata, objek yang dapat dilihat secara visual. Yang kedua, citraan pendengaran. Menurut Badrun 1989, citraan pendengaran adalah citraan yang dihasilkan oleh indera pendengar. Yang ketiga, citraan pencecapan, yaitu citraan yang ditimbulkan oleh pengalaman indera pencecapan, yaitu lidah. Yang keempat, citraan penciuman, yaitu citraan yang dihasilkan oleh tanggapan indera penciuman. Citraan ini merupakan citraan yang membangkitkan pengalaman sensoris indera penciuman. Yang kelima, citraan gerak, yaitu citraan yang menggambarkan sesuatu yang dapat bergerak secara nyata. Yang keenam, citraan perabaan, yaitu citraan dengan menggunakan kata-kata yang seolah-olah dapat dirasakan oleh kulit. Dan yang ketujuh, citraan intelektual, yaitu citraan yang dihasilkan oleh atau melalui asosiasi intelektual. Jenis-jenis tipografi terbagi menjadi 6. Yang pertama, tipografi zigzag vertikal. Yang kedua, tipografi konvensional. Yang ketiga, tipografi seperti prosa. Yang keempat, tipografi susunan rima. Yang kelima, tipografi bentuk benda. Dan yang keenam, tipografi berdasarkan ejaan yang benar. Ciri-ciri tipografi yaitu terbagi menjadi 3. Dalam tipografi juga digunakan peletakan huruf kapital dan tanda baca ya dalam baris puisi. Yang kedua, selain tipografi puisi, bentuk dalam susunan baris puisi juga disebut dengan wajah puisi. Yang ketiga, tipografi puisi pada mulanya digunakan oleh penyair yang kurang percaya dengan kekuatan kata, sehingga menggunakan bentuk fisik puisi sebagai penarik dan diharapkan memberikan kenyamanan pada pembacanya. Pada novel Nataga The Little Dragon karya Ugi Agustono, di dalam novel tersebut ada beberapa citraan, diantaranya yaitu citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan penciuman, citraan perabaan, citraan gerak, dan citraan pengecapan. Yang pertama yaitu citraan penglihatan. Citraan penglihatan adalah citraan yang terkait dengan pengkonkretan objek yang dapat dilihat oleh mata, objek yang dapat dilihat secara visual. Berikut adalah kutipan data yang menunjukkan adanya citraan penglihatan pada novel fantasi Nataga The Little Dragon karya Ugi Agustono. Ratu Ora melemparkan senjata memburu. Senjata sederhana itu mirip parang dan keris.
panjangnya sekitar 70 cm dan diletakkan pada tempat yang terbuat dari akar pohon tertentu. Dari kutipan novel tersebut menunjukkan citraan penglihatan yang berupa benda konkret. Pendeskripsian verbal terhadap benda-benda tersebut membuat pembaca seolah-olah dapat melihat benda yang digambarkan pengarang secara konkret, walau hanya terjadi di rongga imajinasi saja. Yang kedua yaitu citraan pendengaran. Badrun menjelaskan bahwa citraan pendengaran adalah citraan yang dihasilkan oleh indera pendengaran. Di samping citraan penglihatan, citraan pendengaran juga produktif dipakai dalam karya sastra. Pada novel Nataga The Little Dragon, citraan pendengaran berupa bunyi yang dihasilkan oleh alam dan bunyi yang dihasilkan oleh binatang. Berikut adalah beberapa kutipan yang menunjukkan adanya citraan pendengaran pada novel fantasi Nataga The Little Dragon. Suara debur ombak dan angin laut terdengar memecah kebeningan. Dari kutipan penggalan novel tersebut menunjukkan citra pendengaran yang berupa bunyi yang dihasilkan oleh alam. Jadi pembaca seolah-olah dapat mendengarkan suara debur ombakan angin di laut. Melalui pendeskripsian tersebut, pembaca mampu menghadirkan bunyi, deburan ombak, dan suara angin dalam imajinasinya. Yang ketiga yaitu citraan penciuman. Citraan penciuman adalah citraan yang dihasilkan oleh tanggapan indera penciuman. Citraan ini merupakan citraan yang membangkitkan pengalaman sensoris indera penciuman. Bau yang digambarkan pada novel Nataga The Little Dragon adalah bau yang dihasilkan oleh alam dan bau yang dihasilkan oleh binatang. Berikut adalah kutipan data yang menunjukkan adanya citraan penciuman pada novel fantasi Nataga The Little Dragon yang menunjukkan adanya citraan penciuman pada novel fantasi Nataga The Little Dragon. Mereka bersorak gembira melihat seluk-beluk hutan serta merasakan aroma tanah dan pohon-pohon lain. Dari penggalan kutipan novel tersebut menunjukkan citraan penciuman yang berupa bau yang dihasilkan oleh alam. Dengan memahami kata-kata tersebut, jadi pembaca dapat ikut merasakan aroma tanah dan aroma pohon yang dihasilkan oleh alam. Yang keempat yaitu citraan perabaan. Al-Ma'ruf menjelaskan bahwa citraan perabaan adalah citraan yang timbul melalui perabaan. Pada novel Nataga The Little Dragon, citraan perabaan berupa suhu dingin dan sentuhan. Berikut adalah kutipan yang menunjukkan adanya citraan perabaan pada novel fantasi The Little Dragon. Malam itu berhembus angin yang sangat dingin. Mereka juga mulai mengkhawatirkan isi hutan yang kelama-lamaan punah karena udara dingin. Dari penggalan kutipan novel tersebut menunjukkan citraan perabaan yang berupa suhu dingin, seolah-olah pembaca ikut merasakan angin berhembus menyentuh kulit sehingga akan terasa dingin. Begitu adalah deskripsi dari kutipan penggalan citraan perabaan. Yang kelima yaitu citraan gerak. Citraan gerak adalah citraan yang menggambarkan sesuatu yang seolah-olah bergerak nyata. Nah, lebih detailnya, Pradopo menyatakan bahwa citraan gerak ditimbulkan oleh adanya gerak. Berikut kutipan dari penggalan novel menunjukkan adanya citraan gerak pada novel fantasi Nataga The Little Dragon. Ia segera mengejar bayi-bayi komodo yang tengah memanjat pohon dengan berdiri dan bertumpu pada ekornya. Si komodo dewasa itu terus berusaha meraih bayi-bayi komodo dengan tangannya. Para bayi berusaha naik, mereka terus naik dengan berpegangan erat pada kulit pohon berwarna kecoklatan agar tidak tergelincir. Dari penggalan kutipan novel tersebut menunjukkan adanya citraan gerak. Penggambaran detail mengenai gerakan tersebut membuat pembaca seolah-olah dapat melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para komodo tersebut. Situmorang menjelaskan bahwa citraan gerak adalah gerakan tubuh otot yang menyebabkan kita merasakan atau melihat gerakan badan atau gerakan otot-otot tubuh yang lain. Yang terakhir yaitu citraan pengecapan. Citraan pengecapan adalah citraan yang ditimbulkan oleh pengalaman indera pengecapan, dalam hal ini yaitu bisa disebut dengan lidah.
Pada novel Nataga The Little Dragon, citraan pengecapan berupa rasa makanan. Berikut adalah kutipan data yang menunjukkan adanya citraan pengecapan pada novel fantasi Nataga The Little Dragon. Di bagian sisi timur Pulau Tanamudo, di antara semak belukar beberapa komodo dewasa dengan tubuh gempal menuju sajian hidangan lezat. Mata mereka tertuju dengan adanya telur-telur komodo yang berada di atas pasir. Dari penggalan kutipan novel tersebut itu menunjukkan citraan pengecapan yang berupa rasa daging binatang. Komodo adalah hewan yang saling memakan antara satu sama dengan yang lain. Membaca seolah-olah dapat membayangkan komodo yang memakan daging binatang yang dimangsanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Situmorang bahwa dengan membaca atau mendengar kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu kita bisa seperti menyicipi suatu benda yang menimbulkan rasa tertentu. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka 2 sesi pertanyaan, 1 sesi 1 pertanyaan. Silakan siapa yang ingin bertanya. Baik, saya dari kelompok 6. Nama saya Asyarul Farida. Nah, yang saya ingin tanyakan itu tadi kan sudah dijelaskan apa itu tipografi, apa itu citraan. Nah, yang saya tanyakan itu apakah citraan itu sangat berpengaruh dalam sebuah puisi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farida. Menurut pemateri, citraan itu sangat berpengaruh dalam puisi atau tidak? Iya, citraan sangat berpengaruh terhadap puisi karena citraan merupakan unsur intrinsik dalam puisi. Buka lagi 1 sesi pertanyaan. Baik, siapa yang ingin bertanya? Baik, saya dari kelompok pertama. Nama saya Lailatul Safitri. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menyusun tipografi dalam puisi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lailatul Safitri. Bagaimana cara menyusun tipografi dalam puisi ya? Jadi begini Mbak, puisi terdiri atas 2 bait. Setiap bait puisi tersebut terdiri atas 4 baris. Sebagian bait puisi tersebut menjorok ke dalam puisi dan menggunakan huruf-huruf kecil semua pada setiap kata. Kemudian, tipografi dalam puisi tersebut berbentuk lurus ke bawah dan tertata rapi. Setiap pergantian bait dalam puisi tersebut ditandai dengan bait yang menjorok dan memiliki 4 baris setiap baitnya. Kemudian, setiap larik puisi terdiri atas 4-5 kata. Setiap baris terdiri atas 9-11 suku kata puisi. Dan yang terakhir, setiap bait memiliki rima AB dan AB. Bagaimana Mbak Lailatul Safitri? Apakah sudah dapat dipahami? Terima kasih kepada pemateri. Saya sangat puas akan jawabannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.